Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya adik-adik dan teman-teman sekalian se-Sulawesi Selatan? Apakah baik-baik saja hari ini atau ada kendala hari ini? Nah, kita sudah memasuki pekan-pekan terakhir untuk ujian SNBT atau UTBK. Bagaimana persiapannya teman-teman sekalian yang belum ujian? Dan bagaimana kabarnya teman-teman yang telah mengikuti ujian? Apakah lancar ujiannya kemarin atau ada kendala? Kembali lagi bersama saya Nurjan Syahid dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Jangan lupa kita hari ini akan kembali belajar literasi bahasa Inggris bersama saya, mempersiapkan materi. Jangan lupa untuk berlatih soal karena kita akan memulai pelajaran kita hari ini, generasi smart, berkarakter, cerdas. Kembali lagi nih adik-adik dan teman-teman sekalian kepada literasi bahasa Inggris bersama saya Kak Jihan. Nah, hari ini tentunya kita akan kembali melihat soal-soal dan teks-teks mengenai literasi bahasa Inggris untuk persiapan SNBT atau UTBK nih. Nah, kita lihat untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama pada kali ini adalah which of the following is the best main idea of the text one? Nah, ingat bahwa best main idea berarti adalah ide utama. Nah, ide utama seperti yang telah saya jelaskan sebelum-sebelumnya bahwa ide utama ini terbagi menjadi 3 jenis atau 3 pembagian. Nah, yang pertama ada deduktif, induktif, dan campuran. Deduktif ketika main idea itu terletak di awal paragraf, sedangkan induktif terletak di akhir paragraf, dan campuran adalah keduanya atau campuran dari keduanya, baik di awal maupun di akhir ataupun gabungan dari keseluruhan paragraf tersebut. Nah, untuk pertanyaannya sendiri di sini dia menanyakan tentang main idea atau ide utamanya. Nah, beberapa opsinya yang pertama ada wedding ceremonies serve primarily as social celebrations that emphasize entertainment and luxury in modern societies. Jadi, upacara pernikahan ini menghasilkan primarily as social celebration ataupun merupakan selebrasi sosial yang menekankan atau emphasize entertainment and luxuries in modern societies. Jadi bagaimana penghiburan atau kesenangan, kemewahan, luxury dalam masyarakat modern. Sedangkan kedua, modern weddings have replaced traditional ceremonies because cultural practice are no longer relevant in contemporary societies. Maksudnya adalah pernikahan modern ini atau pernikahan yang saat ini terjadi itu telah menggantikan upacara-upacara tradisional karena adanya praktis cultural ataupun praktik budaya yang tidak lagi relevan dengan masyarakat contemporary atau sekarang. Nah, untuk Charlie, wedding rituals mainly exist to promote tourism and international cultural exchange. Maksudnya adalah ritual pernikahan ini sebagian besar atau umumnya hidup di masyarakat untuk mendorong tourism atau bagaimana pariwisata dan international cultural exchange atau pertukaran budaya internasional. Nah, sedangkan untuk opsi Delta, wedding traditions reflect cultural values and social customs while preserving symbolic practice that connect families and communities across generations. Maksudnya adalah tradisi pernikahan ini merefleksikan nilai budaya, social customs ataupun adat-adat sosial, sementara dan juga dia mempraktikkan atau merefleksikan nilai-nilai simbolik that connect yang menghubungkan antara keluarga dan komunitas terlepas dari generasi apa gitu. Nah, untuk error, marriage ceremonies are becoming identical across cultures due to globalization. Jadi, upacara pernikahan ini menjadi hal yang identik dengan budaya karena adanya atau dikarenakan dengan globalisasi gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk teksnya kembali. Pada teksnya di sini disampaikan untuk paragraf pertama, wedding tradition vary greatly across cultures and often reflect historical values and social customs. Jadi tradisi pernikahan ini secara besar dia menembus beberapa budaya dan bahkan merefleksikan nilai-nilai sejarah dan budaya-budaya sosial gitu. Nah,
Weddings are not only a celebration of two individuals but also a symbolic union between families. Jadi pernikahan ini tuh tidak hanya sebuah selebrasi atau acara, tetapi juga merupakan uh, simbol kesatuan antara keluarga atau families. Nah, untuk kalimat terakhirnya di sini, rituals, clothing, ceremonies often carry cultural meanings that have been preserved for generations gitu. Nah, untuk kalimat kedua, dia sampaikan bahwa contohnya dalam beberapa budaya, the exchange atau pertukaran cincin menggambarkan komitmen dan kesetiaan antara pasangan. In others, specific clothing color symbolize prosperity, happiness, or purity. These symbolic elements help express the values and beliefs of a community through a formal ceremony. Gitu. Maknanya adalah simbol-simbol ini itu menggambarkan atau membantu mengekspresikan nilai-nilai dan kepercayaan of a community, dari sebuah komunitas melalui acara yang formal atau pernikahan ataupun sebuah ya pergelaran yang formal. Nah, untuk paragraf ketiga, food is also an important aspect of wedding celebration. Jadi makanan juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam selebrasi dari sebuah pernikahan ataupun acara pernikahan. Traditional meals served during wedding feast often reflect regional culinary tradition. Jadi kadang-kadang makanan-makanan tradisional ini juga menggambarkan bagaimana kuliner atau tradisi kuliner dari sebuah region atau daerah. Guests rather to share meals together, reinforcing social bonds among families and communities. Bahkan tamu-tamu ini juga kadang membagikan atau saling membagikan makanan untuk menguatkan kembali ikatan sosial. Nah, social bonds itu adalah ikatan sosial. Social bonds itu adalah ikatan sosial among families and communities. Jadi antara keluarga dan komunitas di sini. Despite this strong tradition, terlepas dari adanya tradisi kuat ini, modern wedding sometimes combine elements from different cultures. Jadi kadang pernikahan ini juga menggabungkan antara beberapa elemen berbeda dari sebuah budaya. Global communication and migration have introduced new practice that blend with traditional ceremonies. Jadi keberadaan dari komunikasi global dan migrasi ini telah memperkenalkan kita kepada praktik-praktik yang akhirnya bercampur antara berbagai budaya tradisional ataupun acara-acara tradisional atau ceremonies. Nah, creating more diverse forms of celebration. Jadi akhirnya membentuk sebuah kesatuan yang menggabungkan beberapa perbedaan atau sebuah acara yang menggabungkan beberapa perbedaan. Nah, itu tadi inti dari teks 1. Maka main idea yang kita bisa lihat di sini bahwa ternyata wedding tradition ataupun pernikahan ini tuh menggabungkan beberapa budaya baik dari segi cultural, social cultural, food, and also tourism and others gitu. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Which of the following is the best main idea of the text? Jadi kira-kira main idea apa yang paling bisa menggambarkan teks pertama? Nah, kalau kita lihat di sini tadi untuk Alpha, wedding ceremony serve primarily social celebration that emphasize entertainment and luxury. Jadi tadi dia tidak menyebutkan tentang luxury itu sendiri. Dia sebenarnya tidak menekankan bagaimana ini sebagai bentuk hiburan, tapi dia ingin menekankan bagaimana penciptaan budaya atau berbagai budaya yang dihasilkan dari adanya wedding ceremonies ini. Nah, untuk Bravo, modern weddings have replaced traditional ceremonies because cultural practice are no longer relevant in contemporary international. Sebenarnya ini cuma menekankan satu sisi saja ketika dia mengatakan bahwa pernikahan ini itu menggantikan upacara-upacara tradisional because cultural practice are no longer relevant in contemporary societies, karena si pernikahan yang mengandung budaya tradisional ini tidak lagi relevan dengan masyarakat sekarang gitu. Sedangkan Charlie, wedding rituals mainly access to promote tourism. Jadi katanya ini fokus terhadap mendorong tourism dan international cultural exchange. Sedangkan Delta, wedding tradition reflect cultural values. Nah, ini yang kita ingin cari, adanya nilai-nilai budaya dan social customs ataupun adat-adat sosial, sementara preserving, mempertahankan symbolic practice ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat simbolis that connects families and
communities. Jadi yang menggabungkan atau menghubungkan antara keluarga dan masyarakat adat ataupun komunitas. Nah, ini yang kita ingin cari. Sedangkan error, marriage ceremony are becoming identical across cultures due to globalization. Jadi katanya seremoni atau pernikahan ini menjadi sebuah hal yang identik untuk melintas lagi ke beberapa budaya lain karena adanya globalisasi. Nah, kalau ini kan dia cuma fokus ke satu paragraf saja, sedangkan kita ingin melihat keseluruhan paragraf ini main idea atau ide utamanya apa. Maka jelas di sini jawabannya adalah delta. Bahwa wedding ini ataupun pernikahan itu menggambarkan nilai-nilai budaya dan adat-adat sosial yang akhirnya juga kita harus preserving atau melestarikan simbol-simbol yang akhirnya menggabungkan antara keluarga dan komunitas, seperti itu. Nah, baik, kita pindah ke questions number 2. Nah, question number 2 ini menggambarkan bahwa according to text 1, wedding traditions continue to exist because, jadi ini salah satu information question ataupun jenis soal yang menanyakan informasi. Apa berdasarkan teks tersebut kira-kira tradisi pernikahan ini melanjutkan continue to exist because, jadi tetap ada atau tetap berjalan dikarenakan apa atau apa penyebab wedding traditions ini tetap berjalan sesuai dengan keadaannya sampai saat ini. Nah, saatnya kita melihat teks kembali. Di teks ini disampaikan bahwa wedding tradition vary greatly across cultures and often reflect historical values and social customs. Nah, di sini disampaikan bahwa in many societies, wedding are not only a celebration of two individuals. Jadi pernikahan ini bukan hanya sebuah selebrasi untuk menggabungkan dua individu yang berbeda, tapi juga adalah sebuah simbol kesatuan antara keluarga. Jadi ketika pernikahan terjadi, maka menggabungkan dua keluarga. Rituals, clothing, and ceremonies often carry cultural meanings that have been preserved for generations. Jadi telah berlangsung untuk berbagai atau beberapa generasi. Nah, di sini jadi disampaikan, for example, in some cultures, the exchange of a ring represent commitment and loyalty between partners. Jadi, pertukaran cincin juga merupakan salah satu bentuk simbolis yang menggambarkan atau merepresentasikan komitmen dan kesetiaan antara pasangan atau dalam pasangan itu sendiri. Nah, untuk kalimat ketiga atau paragraf ketiga di sini sampaikan bahwa food is also important aspect of wedding celebration. Jadi makanan juga merupakan hal penting dari sebuah selebrasi pernikahan atau acara pernikahan. Nah, untuk kalimat terakhir atau paragraf terakhir, despite these strong traditions, modern wedding sometimes combine elements from different cultures. Jadi terlepas dari adanya tradisi-tradisi yang kuat dari masing-masing generasi ataupun mungkin masing-masing region, modern weddings ini sometimes combine elements from different cultures. Jadi kadang menggabungkan antara kedua budaya yang berbeda ataupun dari berbagai budaya yang berbeda. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa global communication and migration have introduced new practice that blend with traditional ceremonies. Jadi akhirnya bahwa pernikahan ini menggabungkan beberapa budaya atau beberapa tradisi yang berbeda seperti itu. Nah, kita kembali ke teksnya. Questions number 2, according to text 1, wedding traditions continue to exist because, nah, kira-kira apa alasan tetap berjalan nih tradisi-tradisi pernikahan sampai saat ini? Kalau alpha kita lihat they are required by government regulation that protect traditional ceremonies, bahwa mereka ini dibutuhkan oleh pemerintah atau aturan pemerintah untuk menjaga yang namanya seremonis tradisional ataupun acara-acara tradisional. Sedangkan Bravo, they represent symbolic cultural values that connect families, communities, and historical fact. Jadi di sini disampaikan bahwa yang ingin kita cari adalah bagaimana mereka menggambarkan nilai-nilai budaya yang bersifat simbolis, yang menghubungkan antara that connects families and communities. Tadi seperti terlihat bahwa sebenarnya untuk satu sebagian besar memang membahas tentang bagaimana sih pertukaran budaya terjadi ketika ada pernikahan, bagaimana secara simbolis nilai-nilai tradisional akhirnya dilestarikan kembali, dipertahankan lagi. Nah, ini yang kita cari. Sedangkan kalau kita lihat Charlie, di sini cuma disampaikan bahwa they are mainly designed to attract tourism. Jadi didesain untuk menarik turis saja ataupun nilai pariwisata dan meningkatkan ekonomi. Sedangkan kalau Delta, modern societies require formal ceremonies for legal recognition of marriage. Jadi masyarakat modern membutuhkan acara-acara formal
for legal recognition, untuk pengenalan secara legal atau maksudnya untuk perkenalan sosial seperti itu. A cultural tradition discourage couples from organizing smaller celebration. Jadi di sini menyatakan bahwa tradisi budaya ini menurunkan semangat atau dukungan atau tidak mendukung couples from organizing smaller celebration. Berarti mereka diarahkan untuk melarang penggunaan ataupun melaksanakan pernikahan dalam skala yang kecil. Sedangkan tadi tidak disampaikan bahwa apakah pernikahan itu harus semegah atau selaksari itu ataukah bisa diadakan lebih intimate gitu. Maka yang paling penting dari poin ini adalah they represent symbolic cultures, values that connect family. Jadi dia menggambarkan atau merepresentasikan nilai-nilai budaya yang simbolis untuk menghubungkan antara keluarga dan komunitas dan juga bagaimana praktis historical itu ataupun bagaimana praktik sejarah secara keseluruhan. Maka jelas jawabannya sini adalah bravo. Oke. Kita move to number 3. Questions number 3 di sini adalah salah satu jenis soal yang akan teman-teman atau adik-adik temui dalam soal literasi bahasa Inggris, dan di sini kesempatan kita untuk mencuri poin ataupun mengambil poin yang lebih banyak karena tipikal soal yang sangat mudah gitu. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan closest meaning. Closest meaning maksudnya adalah sinonim. Jadi ini punya makna yang sama dengan sinonim ataupun makna yang sama. Nah, apa makna yang sama dari strong bonds? Nah, kalau kita lihat strong itu artinya kuat, sedangkan bonds itu adalah ikatan. Nah, di sini disampaikan untuk teks keduanya bahwa strong bonds itu disampaikan di social bonds. Social bonds itu merupakan makna dari ikatan sosial. Maka social bonds di sini tuh menggambarkan ikatan sosial. Oke, jadi kita kembali ke soal. Nah, di sini disampaikan ada financial connection. Jadi di sini social bonds, financial connections ataupun koneksi finansial atau koneksi keuangan. Political alliances itu maknanya adalah aliansi politik. Sedangkan social bonds itu bukan jelas political alliances. Legal agreement itu maksudnya adalah kesatuan atau perjanjian hukum. Cultural conflicts itu maksudnya adalah konflik budaya. Sedangkan kita tidak membahas tentang konflik, melainkan tentang bagaimana adanya ikatan. Social bonds, ikatan sosial. Nah, maka yang paling tepat di sini adalah error. Community relationship ataupun bagaimana hubungan komunitas, karena community ini bisa menggambarkan social dan relationship ini bisa menggambarkan atau merepresentkan bonds atau ikatan. Maka jelas di sini jawabannya adalah error. Community relationships. Oke, sampai sini mungkin adik-adik sudah paham kan bagaimana ketika kita mengerjakan classes in meaning ataupun sinonim dari sebuah kata atau frasa. Oke, kita pindah ke questions number 4. Nah, questions number 4 di sini menanyakan tentang restates. Nah, ketika kita melihat best restate itu maksudnya adalah apa kira-kira kalimat ataupun statement yang bisa menggantikan atau memparafrase. Jadi mungkin kalau kata parafrase adik-adik sekalian itu sudah paham tentang makna-makna best restate ataupun memparafrase sebuah kalimat. Kalimat yang ingin diparafrase dalam hal ini adalah local economies often benefit from large celebrations because weddings require many goods and service. Jadi di sini sampaikan bahwa masyarakat lokal sering atau bahkan local economies ini tuh memperoleh manfaat dari adanya selebrasi besar karena pernikahan ini memerlukan banyak barang dan pelayanan gitu. Nah, sekarang kita lihat
Untuk Alpha disampaikan bahwa large wedding celebration often stimulate local economic activity because they create demand for a wide range of products and service. Jadi acara pernikahan yang besar atau pegelaran pernikahan yang besar itu mendorong aktivitas ekonomi lokal karena mereka menciptakan permintaan dalam jumlah yang besar atau a wide range of product. Jadi menciptakan permintaan yang besar dalam produk ataupun layanan gitu. Sedangkan Bravo, wedding celebration tend to strengthen local economies mainly by increasing tourism and attracting visitors from other regions. Jadi di sini sampaikan bahwa acara pernikahan ini cenderung menguatkan ekonomi lokal dengan meningkatkan pariwisata dan menarik turis ataupun pengunjung untuk datang dalam sebuah region atau wilayah. Nah, sedangkan Charlie, local businesses often organize wedding celebration because they depend on wedding as their primary source of income. Jadi, beberapa bisnis lokal ini juga sering menjadikan atau sering mengatur bagaimana pernikahan atau wedding celebration karena mereka bergantung depend on pernikahan as their primary source of income sebagai sumber utama dari pendapatan mereka atau income mereka. Delta di sini sampaikan wedding encourage economic growth mainly through large scale investment in luxury service and international industries. Bahwa pernikahan ini mendorong pertumbuhan ekonomi melalui skala besar ataupun investasi skala besar dari barang-barang atau pelayanan yang mewah dan industri internasional. Sedangkan Error menyampaikan bahwa economic activity atau aktivitas ekonomi dalam masyarakat ini meningkat ketika orang-orang replace traditional celebration with modern commercial wedding events, bahwa akhirnya ataupun aktivitas ekonomi ini meningkat ketika orang-orang mulai menggantikan selebrasi tradisional atau acara-acara tradisional yang bersifat tradisional dengan pernikahan atau acara pernikahan yang modern dan memerlukan banyak biaya atau komersial gitu. Nah, maka kita lihat untuk teksnya. Di sini kita lihat local economies often gitu. Jadi kita tidak perlu sebenarnya membaca teks, kita hanya fokus kepada restate atau statement yang ada. Ketika kita mencari restate atau memparafrase kalimat, kita tidak boleh menghilangkan poin-poin utama atau key points yang tidak boleh hilang dan mengubah makna. Nah, local economies often benefit. Jadi kadang-kadang atau sering ekonomi lokal ini memperoleh manfaat dari celebration atau large celebration, dari acara-acara yang bersifat besar. Contoh itu pernikahan, karena pernikahan memerlukan banyak barang dan pelayanan di sini. Nah, sekarang kita lihat large wedding celebration often stimulate local economic. Jadi pernikahan dalam skala besar ini bisa menstimulate atau mendorong ekonomi lokal karena mereka menciptakan demand, permintaan for a wide range dalam skala besar of products and service. Nah, kita keep dulu karena dia punya makna yang sama dengan restate atau kalimat yang ingin diparafrase, which is pertama ada large wedding. Di sini ada juga local economies, ini dari weddings. Terus atau large celebration, selebrasi dalam skala yang besar. Stimulate, mendorong local economy activity. Jadi mendorong ekonomi lokal. Nah, ini kan local economies often benefit. Jadi mereka memperoleh manfaat, berarti mereka mendorong aktivitas ekonomi lokal. Require many. Many di sini itu merepresentasikan atau menggantikan kata wide range. Gitu. Wide range kan dalam jumlah banyak atau dalam jumlah besar, maka many di sini menggantikan wide range. Products itu punya makna yang sama dengan goods, which is itu adalah barang-barang atau produk. Barang atau produk. And service, pelayanan. Di sini service-nya tidak berubah. Oh, oke, jelas. Di sini alpha itu bisa disimpan sebagai jawaban terlebih dahulu. Untuk Bravo, wedding celebration tend to strengthen local economies mainly by increasing tourism and attracting visitors from other regions. Jadi, pernikahan atau acara pernikahan ini cenderung menguatkan ekonomi lokal dengan meningkatkan pariwisata dan menarik pengunjung untuk datang dalam sebuah region atau wilayah. Sedangkan Charlie, bisnis lokal sering mengatur pernikahan atau acara pernikahan karena mereka bergantung
kepada pernikahan sebagai sumber utama pendapatan mereka. Sedangkan dia punya makna yang berbeda dengan soal atau kalimat yang ingin diriset atau ingin diparafrase. Untuk Delta, wedding encourage economic growth mainly through large-scale investment in luxury service. Jadi, pernikahan atau wedding encourage ini mendorong pertumbuhan ekonomi through large-scale investment melalui investasi jangka atau skala besar yang melihat pelayanan dalam hal yang mewah, luxury service, and international industries atau industri internasional. Sedangkan ini punya makna yang berbeda jelas. Sedangkan error, economic activity in communities increases when people replace traditional celebrations with modern commercial wedding events. Jadi seakan-akan acara pernikahan ini digantikan atau ada pergantian dari traditional celebration, acara tradisional dengan wedding events yang bersifat modern ataupun pernikahan yang bersifat modern. Nah, di sini apakah Bravo, Charlie, Delta, Error memiliki makna yang sama dengan soal? Tentu memiliki makna yang berbeda. Maka jelas yang paling tepat adalah alpha, karena alpha mewakili keseluruhan dan tidak mengubah sama sekali makna dari kalimat yang ingin diparafrasa atau di-restate atau diubah pengaturan kalimatnya seperti itu. Maka jelas di sini jawabannya adalah alpha untuk questions number 4. Oke, kita pindah ke teks selanjutnya untuk questions number 5. Nah, questions number 5 menyampaikan which of the following statement from the text 2 shows the author's negative attitude toward wedding celebrations. Jadi, yang mana dari kalimat ini menyampaikan atau menunjukkan teks 2 shows the author's negative attitude. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa negative attitude ini menyampaikan atau ingin menanyakan bagaimana sikap negatif dari penulis mengenai wedding celebrations. Jadi kita akan fokus terhadap jenis-jenis kata yang bersifat atau menyampaikan makna-makna negatif. Nah, sekarang kita lihat untuk alpha, wedding turn out to play an important economic role in many societies, bahwa pernikahan ini menjadi hal yang penting dalam pertumbuhan ekonomi ataupun peran ekonomi dalam berbagai masyarakat atau dalam berbagai societies. Bravo, in some countries, dalam beberapa negara, wedding related business generate significant revenue each year. Jadi pernikahan yang direlasikan dengan bisnis ataupun perekonomian ini menghasilkan pendapatan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Sedangkan Charlie, critics argue that social expectation for elaborate ceremonies can place financial pressure on couples and families, bahwa ada berbagai kritik yang menyatakan tentang adanya ekspektasi sosial untuk mengelaborasikan seremoni atau pernikahan ini can place financial pressure, dapat menekan atau dapat menimbulkan tekanan finansial. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian mungkin pernah nonton Uang Panai dan lain-lain, itu kan dia menggambarkan bagaimana adanya financial pressure ataupun adanya tekanan finansial dari pernikahan terhadap couples, pasangan, dan keluarga. Sedangkan Delta, some individuals now prefer smaller ceremonies that focus more on personal meaning than on expensive displays, bahwa saat ini banyak individual yang lebih cenderung menyukai seremoni ataupun acara pernikahan yang lebih kecil skalanya, yang fokus terhadap makna personal atau personal meaning, dibandingkan kita fokus terhadap bagaimana expensive display ataupun memperlihatkan orang-orang bagaimana acara yang megah ataupun mewah dan lain-lain. Sedangkan error, even so, meskipun demikian, weddings remain an important social event that combines cultural tradition with economic activities. Bahwa pernikahan ini tetap menjadi suatu hal yang penting, event that combines cultural tradition with economic activities. Bahkan kadang menggabungkan antara tradisi budaya dan aktivitas ekonomi. Nah, tadi sebenarnya pasti teman-teman sudah bisa melihat kira-kira di question number 5 ini kalimat mana yang bisa menggambarkan negatif attitude atau sikap negatif dari penulis. Nah, sekarang kita lihat teksnya. Nah, untuk teks kedua disampaikan bahwa wedding turn out to play an important economic role in many societies. Jadi pernikahan ini akhirnya bisa
menciptakan atau mengakibatkan peran ekonomi dalam beberapa masyarakat. The wedding industry includes service such as catering, photography, event planning, clothing design, and venue management. Bahkan ini bisa membuat sebuah industri pernikahan lagi karena mengikutkan pelayanan seperti catering, fotografi, acara ataupun perencanaan acara, bagaimana desain pakaian, dan bagaimana manajemen dari sebuah venue atau tempat untuk pernikahan. In some countries, wedding-related business generate significant revenue each year. Jadi, dalam beberapa negara bahkan, pernikahan yang dikorelasikan dengan bisnis ini bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar tiap tahunnya. Untuk paragraf kedua, ekonomi lokal sering mendapat manfaat atau often benefit from large celebration, yang kadang mendapat manfaat dari selebrasi yang dalam skala besar ini karena pernikahan membutuhkan banyak barang dan pelayanan atau service. Floris, kayak karangan bunga ataupun toko-toko bunga, musisi, dekorasi, dan transportasi, ini semua berpartisipasi dalam sebuah event pernikahan. Sebagai hasilnya, weddings can support small business and create employment opportunities. Jadi, pernikahan pada akhirnya nanti bisa mendukung ekonomi-ekonomi lokal ataupun UMKM dan juga menciptakan kesempatan kerja bagi berbagai orang. However, bagaimanapun demikian, the increased commercialization of wedding has raised concerns in some communities. Jadi, ternyata terlepas dari manfaat tadi yang sudah disampaikan mengenai ekonomi dari weddings ini, ternyata ada beberapa kritik. Critics argue that social expectation for elaborate ceremonies can place financial pressure. Jadi, ternyata ada kritik yang menyampaikan bahwa adanya ekspektasi sosial ketika kita menyelenggarakan acara ini itu bisa menempatkan adanya tekanan finansial, financial pressures on couples and families. Jadi bisa menciptakan tekanan finansial ataupun perasaan merasa kurang baik dengan adanya finansial ini ataupun biaya yang akan ditimbulkan dari pernikahan terhadap couples, pasangan, dan keluarga or families gitu. Some individuals now prefer smaller ceremony. Akhirnya beberapa orang lebih mementingkan untuk membuat acara-acara yang lebih kecil skalinya dibandingkan acara yang besar karena mereka ingin fokus terhadap personal meaning ataupun dari makna secara personal, makna dari sebuah pernikahan itu. Dan on expensive daripada menampilkan suatu hal yang megah atau luxury, mewah. Even so, weddings remain an important social event. Meskipun demikian, pernikahan menjadi hal yang tetap penting bagi sosial karena menggabungkan combines cultural traditions, menggabungkan budaya-budaya tradisional dengan ekonomi activities, dengan aktivitas ekonomi. Whether large or small, terlepas dari besar atau kecilnya sebuah acara pernikahan, this celebration atau selebrasi ini continue to play a meaning role. Jadi tetap menggambarkan bagaimana peran makna, bagaimana dia memiliki makna khusus dalam masyarakat di seluruh dunia. Jadi bagaimana pentingnya sebuah pernikahan dalam berbagai budaya terlepas dari negara apa saja, budaya apa saja, suku, ras maupun adat yang berlaku dalam sebuah negara tersebut atau di berbagai negara gitu. Nah, sekarang kita kembali ke questions number 5. Which of the following statement from text shows the author's negative attitude? Nah, sekarang kita identifikasi sama-sama. Alpha, weddings turn out to play an important. Ada kata penting. Jadi memiliki peran yang penting. Berarti ini bermakna positif. Oke, jelas untuk alpha ini positif. Sedangkan Bravo, in some countries, wedding related business generate significant revenue each year. Oh, dia menciptakan pendapatan tiap tahunnya gitu. Berarti karena ada punya peningkatan ekonomi yang dihasilkan tiap tahunnya, berarti ini dia bermakna positif atau sikap positif. Nah, sedangkan Delta, some individuals now prefer smaller ceremonies. Jadi sampai saat ini banyak individu yang lebih cenderung kepada pernikahan-pernikahan yang bersifat kecil atau skala kecil karena mereka ingin fokus kepada personal meaning. Berarti makna khusus dari pasangan tersebut. Nah, berarti ini kan juga bermakna positif. Even so, weddings remain an important social, tetap important lagi. Berarti ini merupakan penting. Maka jelas di sini untuk questions number 5, jawaban yang tepat adalah
Charlie. Kenapa? Karena Charlie di sini menggambarkan kritik. Kritik kan berarti penentangan ataupun penolakan, eee, ataupun lawan dari sebuah hal yang kita lihat positif itu digambarkan sebagai kritik atau hal yang bermakna negatif atau menyampaikan kekurangan dari sebuah, topik atau bacaan. Maka jelas karena membahas tentang wedding celebration dan mereka mengkritik karena adanya ekspektasi sosial yang ditimbulkan, maka jelas untuk questions number 5 jawabannya adalah Charlie. Oke, sampai saat ini dari nomor 1 hingga nomor 5, apakah adik-adik paham mengenai soal literasi bahasa Inggris hari ini? Saya kira adik-adik sudah paham ya mengenai following statement, negative attitude, clauses meaning atau sinonim, main idea, dan lainnya. Jangan lupa kita harus selalu fokus terhadap soal-soal yang bisa menimbulkan poin yang lebih banyak. Saya kira untuk materi hari ini cukup sekian dari saya untuk literasi bahasa Inggris, khususnya pada perbandingan dua teks yang berbeda. Untuk adik-adik sekalian di rumah, jangan lupa tetap berlatih soal, mempelajari materi. Sampai hari ini, jangan lupa juga meminta doa kepada orang tua sebelum mengikuti ujian nantinya. Semangat, tetap semangat, jangan putus asa, dan selalu meminta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk dilancarkan segala aktivitas dan kegiatannya hari ini maupun ke depannya. Dari saya, Nurjian Syahid, generasi smart, berkarakter, cerdas.